Penaklukan Iskandaria atau Alexandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Setelah menyelesaikan urusan perdamaian dengan Mesir, Amr ibnu As kemudian bergerak ke Iskandaria. Di sana pasukan Romawi dan orang-orang Koptik dalam jumlah besar menghadangnya. Pertempuran pun pecah. Namun Amr ibnu As berhasil mengalahkan mereka dan meminta warga Iskandaria menyetujui perjanjian damai seperti yang dilakukan penduduk Mesir. Akan tetapi mereka menolak tawaran Amr ibnu As. Tak ada pilihan lain. Pasukan kaum muslimin pun akhirnya memutuskan untuk menaklukkan wilayah itu dengan jalan perang. Pasukan Amr ibnu As ini memenangkan pertempuran dan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Amr ibnu As kemudian menjadikan warga Iskandaria sebagai ahli zimmah. Sebelumnya, bangsa Romawi banyak mengambil harta kaum Koptik yang tinggal di kampung-kampung Arab Badui. Mereka pun menghadap Amr ibnu As dan berkata, "Kami bukan pasukan perang, namun engkau mengambil harta kami secara paksa." Amr ibnu As pun mengembalikan harta benda mereka setelah dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Setelah Mesir dan Iskandaria berhasil ditaklukkan, dan bangsa Romawi lari ke Konstantinopel, Mukaukis dan kaum Koptik setuju berdamai dengan kaum muslimin. Perjanjian ini sebetulnya sudah ditawarkan Amr ibnu As sebelum pecah perang. Mukaukis tetap diberi hak memegang kepemimpinannya. Konon kaum muslimin sering meminta pendapatnya terkait berbagai urusan, hingga pria ini meninggal dunia. Mukaukis tinggal di Iskandaria dan terkadang di Memphis. Ibnu Hibban meriwayatkan peristiwa penaklukan Iskandaria ini dalam karyanya Sahih Ibnu Hibban. Ia menyebutkan Ahmad ibnu Ali ibnu Usama mengabarkan, Wahab ibnu Bakia menyampaikan, Khalid menuturkan dari Muhammad ibnu Amr dari ayahnya, dari kakeknya yang mengatakan bahwa Amr ibnu As berkata, "Angkatan perang kaum muslimin yang aku pimpin bergerak sampai di kota Iskandaria. Lalu salah seorang pemuka masyarakat kota itu berkata, 'Utuslah pada kami seorang yang bisa kami ajak berdialog.' Aku menyahut, 'Aku yang akan pergi.' Aku pun pergi ditemani seorang penerjemah. Di pertemuan itu, pemuka Iskandaria itu juga ditemani penerjemah. Ia rupanya telah menyiapkan sebuah mimbar sebelumnya untuk kami. Dalam pertemuan itu, pemuka wilayah mereka membuka pembicaraan dengan bertanya, 'Siapakah kalian?' 'Kami adalah bangsa Arab. Kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, kemuliaan, serta penduduk Baitullah. Dulu wilayah kekuasaan kami kecil dan hidup kami sulit. Dulu kami makan bangkai dan darah. Kami saling berselisih karena kesempitan hidup yang kami hadapi. Hingga akhirnya muncul seorang lelaki yang berasal bukan dari golongan paling terhormat, juga bukan dari golongan yang paling kaya di antara kami. Ia mengatakan, 'Aku adalah utusan Allah kepada kalian.' Ia memerintahkan sesuatu yang kami tidak tahu sebelumnya. Ia juga melarang kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah biasa kami dan juga nenek moyang kami lakukan. Semula kami menuduhnya sebagai pendusta besar. Kami tolak pendapatnya sampai akhirnya datanglah suatu kaum yang justru bukan dari kalangan kami yang menolongnya dan mengatakan, 'Kami membenarkan dan kami beriman kepadamu. Kami mengikutimu dan akan melawan setiap orang yang menyerangmu.' Pria yang mengaku sebagai utusan Allah itu kemudian hijrah ke negeri mereka. Kami pun memburu dan menyerang, lalu menghilangkan nyawa orang-orang itu. Namun pria itu berhasil meraih kemenangan atas kami. Ia terus berperang melawan bangsa Arab di sekitarnya dan terus mendapatkan kemenangan. Seandainya di belakangku dari bangsa Arab
mengetahui apa yang kalian miliki dari kehidupan ini, tidaklah tersisa seorang pun sampai ia juga akan datang dan bergabung bersama kalian menikmati kehidupan yang kalian nikmati sekarang ini. Jawabku. Pembesar wilayah itu lalu tertawa dan mengatakan, "Sesungguhnya utusan kalian benar. Para rasul kami juga membawa ajaran seperti yang dibawa rasul kalian itu. Kami mengikuti risalah mereka hingga kami dikalahkan oleh para raja. Para raja itu bertindak sewenang-wenang dan meninggalkan perintah para nabi. Jika kalian mengikuti perintah nabi kalian, maka tidak ada satu kaum pun yang menyerang kalian kecuali kalian akan mengalahkan mereka. Tidak ada seorang pun yang bergabung bersama kalian, kecuali kalian akan menguasainya. Jika kalian melakukan seperti yang kami lakukan, yaitu meninggalkan perintah Nabi kalian, serta melakukan sesuatu seperti yang dilakukan orang-orang yang telah berbuat sesuka hati itu, maka tinggalkanlah kami. Jumlah kalian tidak bisa lebih banyak dari kami, kemampuan kalian pun tidak lebih kuat dari kami. Dari dialog tersebut, Amr ibnu As mengakui, aku belum pernah berbicara dengan orang yang lebih cerdas darinya. Dengan dibukanya Mesir dan Iskandaria, selesailah senarai kisah kaum muslimin dengan bangsa Romawi di era Khalifah Umar bin Khattab. Umat Islam berhasil menguasai dua wilayah besar saat itu, yakni Syam dan Mesir, serta bagian terpenting di wilayah selatan Romawi. Selanjutnya Amr ibnu As bergerak ke barat. Ia berhasil menaklukkan wilayah Barqah dan mengadakan perjanjian dengan penduduknya. Ia mengirim Uqbah ibnu Nafi ke wilayah Zawilah yang kemudian berhasil pula membuka wilayah itu. Uqbah kemudian menyisir wilayah Nubia, sedang Amr ibnu As bergerak ke Tripoli dan berhasil mendudukinya setelah mengepung kota itu selama 1 bulan. Setelah penaklukan Tripoli, Umar bin Khattab melarang Amr ibnu As untuk melanjutkan muhibah jihadnya ke wilayah barat. Dengan demikian, usai sudah pembahasan kita mengenai rangkaian penaklukan dan perluasan wilayah yang digelar oleh Khalifah Umar bin Khattab, khususnya penaklukan dua negara adikuasa, Persia dan Romawi. Bendera Islam pun berkibar tinggi di bekas koloni mereka. Allah menganugerahkan kemenangan pada umat Islam dan memberi mereka hak untuk tinggal di wilayah-wilayah itu. Allah juga telah menganugerahkan pahala syahadah kepada mereka yang gugur dalam penaklukan ini dan menyediakan tempat tinggal yang kekal di dalam surganya. Semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada orang yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Pemurah dan Maha Agung. Era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua khalifah sesudah beliau adalah periode kelahiran agama Islam dan kelahiran sistem negara Islam. Oleh karena itu, apabila kita sebagai kaum muslimin mengikuti sistem itu, niscaya Allah akan memberikan kemuliaan dan kekuasaan di muka bumi. Namun sebaliknya, jika kita menolak dan malah menggantinya dengan sistem lain, kita akan terhina dan diremehkan. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.